Halo adik-adik sahabat belajar, jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Masih semangat ya? Kali ini Kak Nia akan membahas tentang perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Sebelum membahas tentang perkembangannya, Kak Nia akan bercerita sedikit mengenai mengapa kita diwajibkan untuk menggunakan atau mengacu pada SAK yang berlaku di Indonesia. Nah, suatu perusahaan yang memiliki suatu kegiatan bisnis yang berada di Indonesia wajib menerapkan atau memberlakukan perusahaannya mengacu pada laporan keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, ada berbagai macam pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, ada pernyataan standar akuntansi keuangan IFRS. IFRS ini merupakan suatu standar yang berlaku untuk dunia internasional, di mana Indonesia sudah mulai memberlakukan IFRS ini mulai sejak tahun 2009 dan berlaku per 2009. IFRS ini banyak keunggulannya, salah satunya jika adik-adik mengetahui atau bekerja pada suatu perusahaan internasional, perusahaan internasional lebih menghemat biaya dalam pembuatan laporan keuangan karena laporan keuangan yang digunakan atau yang dibuat suatu perusahaan yang sudah mengadopsi IFRS tidak perlu membandingkan lagi jika dia ingin menarik investor dari luar negeri. Kak Nia contohkan ya, misalkan perusahaan A itu mengadopsi PSAK yang berlaku secara efektif di Indonesia. Sedangkan ada perusahaan B yang menggunakan IFRS atau sudah mengadopsi IFRS. Maka perusahaan A harus membuat dua laporan, yang mana ada laporan yang digunakan untuk internal perusahaan dan laporan yang digunakan dikhususkan untuk menarik investor dari luar negeri. Sedangkan jika suatu perusahaan menggunakan standar IFRS atau International Financial Reporting Standard, perusahaan tidak perlu membuat dua laporan, yaitu PSAK maupun yang mengadopsi PSAK IFRS. Maka dari itu, perusahaan akan lebih menghemat biaya dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada SAK etap, di mana SAK ini dikhususkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Selanjutnya ada PSAK syariah, di mana PSAK syariah ini ditetapkan berada pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 59 serta 101 hingga selanjutnya. Adik-adik bisa mempelajari pada pernyataan standar akuntansi tersebut. Standar akuntansi keuangan syariah sendiri dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan yang berbau syariah atau hukum Islam, di mana hukum syariah ini mengacu pada Al-Quran, surat Al-Baqarah. Adik-adik bisa mempelajari lebih lanjut dan Kak Nia lain waktu akan menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya ada pernyataan standar akuntansi. Selanjutnya ada SAP atau standar akuntansi pemerintah. Standar ini dikhususkan untuk keluar masuknya dana pemerintah yang dilaporkan melalui LKPP atau LKPD. Standar ini dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya yaitu ada SAK EMKM, yaitu diperuntukkan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar ini digunakan untuk EMKM atau entitas mikro, kecil, menengah yang tidak termasuk dalam standar etap atau belum memenuhi. Jika menggunakan standar etap, maka suatu entitas bisa menggunakan SAK EMKM. SAK EMKM ini berlaku per 1 Januari 2018. Nah, selanjutnya adik-adik, Kak Nia akan membahas tentang perkembangan atau sejarah SAK yang berlaku di Indonesia. SAK yang berlaku di Indonesia
mulai diberlakukan pada tahun 1973 yang bernama Prinsip Akuntansi Indonesia atau yang bisa disingkat dengan PAI. Sejak tahun 1994, PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan yang mulai menyesuaikan dengan standar internasional. Selanjutnya tahun 2009, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia mencanangkan dilaksanakannya konvergensi SAK menuju ke IFRS atau standar internasional secara bertahap. Selanjutnya, tanggal 1 Juni 2012, SAK yang tadinya diusulkan oleh IAI mengacu pada IFRS per 1 Januari 2009. Selanjutnya, per 1 Januari 2015, SAK berlaku secara garis besar terkonvergensi dengan IFRS yang berlaku efektif 2014. Tahun 2018 menambahkan adanya PSAK baru dan yang paling terbaru yaitu per 1 Januari 2022 menambahkan adanya kerangka konseptual pelaporan dari keuangan. Nah, adik-adik, sekian dari pembahasan Kak Nia kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu pada part-part selanjutnya. See you next time.